Shalom semuanya. Saya Julio. Saya Wingren. Kami berdua WL. Yoi. Takdir bukan sembarang takdir. Takdir menyambar rumah si Jaja. Terima kasih yang sudah hadir di acara ibadah Sekolah Minggu Praremaja. Mantap. Hari ini kita mau melaksanakan ibadah ya Kak? Iya. Iya, kalau ibadah tuh biasanya ada lagu puji-pujian. Oke, untuk membuka ibadah hari ini kita akan mengangkat satu lagu pujian, Allahku Dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Udah semangat ya teman-teman? Semangat dong. Gak ada yang jawab nih. Ya, ntar jawab di kolom komentar aja ya. Terus abis itu sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu. Silakan Kakak Wingren. Ya, mari teman-teman kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami ingin memulai kegiatan ibadah Sekolah Minggu Praremaja ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh membimbing kami ya Tuhan untuk mengikuti semua kegiatan ya Tuhan, agar kami bisa mendapatkan firman hanya daripada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, kita angkat satu lagu pujian lagi nih Kak, biar lebih semangat. Lagu apa tuh Kak? Hatiku Percaya. Yoi. Asik. Asik. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita angkat lagu ini dari awal. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Udah semangat semuanya? Udah gitu Semangat jawab. belum ya? Udah. Iya, oke mantap. Nah, karena ibadah itu bagian terpentingnya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ini nanti akan dibawakan oleh gestar ya Kak ya? Gesta. Gestar dari jauh di sana yang dulu pernah bawain acara apa ya? Kuis pokoknya dah. Itu pokoknya terkenal orangnya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat satu lagu pujian lagi. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku.
pujian ini dari awal dengan sikap berdoa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Benar Tuhan, sungguh indah yang telah Engkau pikirkan untuk kehidupan kami masing-masing Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kak Niko. Kiranya Engkau memberkati Kak Niko agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi, apa kabarnya adik-adik semuanya? Luar biasa. Semoga adik-adik dan kakak-kakak semuanya di sini diberikan kesehatan dan selalu dilingkupi oleh Tuhan Yesus Kristus ya adik-adik. Oke, perkenalkan kakak adalah Kak Niko dari Kompleks Kadron. Jadi hari ini kakak yang bertugas untuk memberitakan firman Tuhan. Kalau sebelum-sebelumnya, sebelum kita mulai firman Tuhan kan, sebelum-sebelumnya di minggu sebelumnya itu adik-adik sudah belajar mengenai ibadah dalam sehari-hari, kemudian juga kebaktian sebagai bentuk dalam ibadah, kemudian juga yang di minggu lalu yang sudah diberitakan oleh Kak Christine juga ada pertolonganku ialah dari Tuhan. Maka ini tidak jauh berbeda dengan tema-tema yang sebelumnya. Jadi tema kita di minggu ini adalah Ku datang kepadamu. Jadi temanya kita ku datang kepadamu. Oke, di sini tema ini sebenarnya masih banyak berhubungannya sama yang di minggu-minggu sebelumnya yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu sebelumnya. Jadi kalau yang pertama adalah ibadah dalam kehidupan sehari-hari, seperti apa bentuknya, kemudian pelajaran yang sebelumnya juga membahas mengenai kebaktian sebagai bentuk ibadah, yang terakhir minggu lalu itu votum, ialah pertolongan ialah dari Tuhan, maka ini adalah kelanjutannya yaitu mengenai introitus. Nah, introitus itu apa sih Kak? Jadi dalam tata ibadah itu atau dalam kebaktian itu ada beberapa tata ibadah yang selalu dimulai votum dan salam, kemudian ada introitus, kemudian ada khotbah, ada persembahan juga, kemudian sampai terakhirnya berkat. Nah, introitus ini artinya adalah nyanyian pembuka atau pengiring sebelum kita memulai suatu ibadah. Jadi introitus itu adalah nyanyian pengiring. Jadi yang diiringi adalah pelayan liturgi atau pelayan firman dalam memasuki altar gereja.
seperti itu. Jadi di sini jemaat menyanyikan lagu pujian. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai introitus ini, kakak sebenarnya mau tanya dulu kepada adik-adik Pranamaja ini. Pernah nggak sih adik-adik Pranamaja ini datang ke kebaktian atau ke ibadah itu pulangnya tidak membawa apapun atau kosong gitu. Jadi nggak ada yang dibawa suatu apapun, entah firman Tuhan, entah sukacita, entah damai sejahtera, itu tidak adik-adik dapatkan pada saat kegiatan ibadah. Nah, kalau kakak sendiri pasti pernah lah mengalami hal tersebut ya, di mana kakak itu merasakan tidak adanya firman yang kakak dapatkan ketika menjalani suatu ibadah, kemudian juga tidak adanya sukacita atau damai sejahtera yang kakak dapatkan ketika pulang atau selesai ibadah tersebut. Nah, biasanya fenomena seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor ya adik-adik ya. Jadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kalau faktor internalnya sendiri itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Yaitu pertama, bagaimana motivasi kita untuk beribadah, kemudian suasana hati kita, suasana pikiran kita, terus kemudian kondisi tubuh kita. Nah, itu biasanya adalah faktor internal yang mempengaruhi kita bisa sampai merasakan apa yang namanya kita tidak mendapatkan sesuatu dari setelah melaksanakan ibadah. Nah, kemudian untuk faktor eksternalnya itu ya ada faktor dari lingkungan, misalnya situasi gereja yang kurang kondusif atau introitus itu yang tadi seperti kakak bilang itu nyanyian pembuka yang kurang bersemangat atau musik yang mengiringi kurang seirama dan lain-lainnya. Itu jadi faktor eksternalnya. Nah, kebanyakan atau rata-rata dari ibadah yang kita laksanakan itu fenomenanya adalah adik-adik atau adik-adik Pranamaja ini kurang bersemangat dalam merespon introitus itu. Jadi ketika kita ingin memulai ibadah, jadi ibadah nyanyian pembuka jemaat, adik-adik kurang bersemangat. Nah, semangat ini berasal dari faktor internal adik-adik yaitu, jadi ketika kita bernyanyi kurang bersemangat, maka sepanjang perjalanan ibadah kita sejak pembukaan tadi introitus kita tidak bersemangat, maka sampai akhir pun kita tidak bersemangat. Seperti yang kakak bilang tadi, karena introitus itu adalah nyanyian pembuka atau prosesi dalam mengiringi pelayan memasuki bait Allah atau altar. Jadi fungsi introitus itu ialah menyatukan hati para jemaat gitu ya. Jadi di sini menyatukan hati para jemaat dari berbagai tempat supaya dapat beribadah kepada Tuhan. Menyatukan hatinya ini berarti kita sama-sama bersorak-sorai, bergembira dalam memuji nama Tuhan. Jadi memang seperti yang ayat yang mau kita baca ini di Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Coba adik-adik boleh dibuka Alkitabnya di Perjanjian Lama di Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Sudah dapat semua? Yang sudah dapat boleh katakan amin. Oke? Jadi di sini kakak bacakan saja ya buat adik-adik pra-remaja. Oke. Jadi yang pertama adalah perikopnya ialah berbunyi, pujilah Allah dalam bait Allah. Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan kelima. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, demikianlah firman Tuhan. Kemudian berdasarkan Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5 ini, apa sih Kak hubungannya dengan introitus? Nah, di sini kakak mau jelasin ke adik-adik semuanya. Jadi,
di ayat yang pertama dari Mazmur 100 ini, itu berkata Mazmur untuk korban syukur. Nah, Mazmur untuk korban syukur ini diartikan itu sebagai Mazmur untuk mempersembahkan pujian. Jadi bukan benar-benar memberikan korban lembu, domba, atau sapi gitu ya adik-adik ya. Bukan seperti itu maksud. Jadi memberikan Mazmur untuk mempersembahkan pujian seperti itu. Kemudian di ayat 1 juga di sini tertulis bersorak-soraklah bagi Tuhan. Hai seluruh bumi. Jadi di sini pemazmur mengajak kita untuk bersorak-sorak bagi Tuhan. Hai seluruh bumi. Kemudian ada perintah juga beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita dan datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ya. Jadi di ayat yang kedua ini disampaikan beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita dan datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Nah, jadi introitus ini berhubungan dengan Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5 ini. Di ayat yang kedua diminta kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan bersorak-sorai. Jadi lagu atau introitus ini, nyanyian jemaat ini, itu berfungsi untuk sebagai tanda kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Karena kehadiran Tuhan di tempat ibadah ini. Nah, oleh karena itu kita diminta untuk bersukacita, bersorak-sorai dalam memanjatkan pujian dari introitus ini ya. Jadi pujian dari introitus itu bisa bermacam-macam lagunya, adik-adik. Ya, jadi ada berbagai macam lagu dari introitus ini. Jadi ketika kita menyanyikan lagu, maka adik-adik diminta untuk dengan penuh semangat. Siapa yang minta? Ya, yang minta adalah berdasarkan Alkitab ini adik-adik. Di ayat yang kedua ini, jadi kita diminta untuk beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kenapa sih Kak kita harus menyanyikan introitus itu dengan semangat, harus dengan sorak-sorai dan sukacita? Karena di ayat yang ketiga dan ayat yang kelima ini, di sini tertuliskan alasannya adik-adik. Alasannya kenapa kita harus selalu bersorak-sorai, bersukacita dari mulai awal ibadah yang dibilang dari ayat 4 tuh. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Jadi ini udah perintah kita bahwa ketika prosesi nyanyian jemaat untuk arakan liturgi memasuki altar gereja, maka kita harus disuruh bersukacita, bersyukur, menyanyikan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya. Karena apa? Karena di ayat yang ketiga jawabannya. Jadi ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Jadi Tuhan itu adalah Allah kita satu-satunya. Karena dialah yang menjadikan kita. Gitu. Jadi dia menjadikan kita. Kemudian kita umatnya. Kemudian karena kita sudah merasakan kasih setianya di ayat yang kelima untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-menurun. Nah, jadi alasannya kita harus bersorak-sorai, bersukacita dalam menyanyikan introitus itu, maka karena kita ini adalah umatnya. Jadi sebagai ucapan kita berterima kasih karena kasih setianya. Ya, di sini juga tetap dan turun-temurun. Seperti itu adik-adik. Nah, kemudian bagaimana sih Kak caranya supaya kita itu bisa tetap semangat menyanyikan introitus itu. Nah, cara-caranya ya kita kembali lagi bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Jadi sebelum kita bertemu dengan Allah atau kita datang kepada Allah seperti tema kita yang ku datang kepadamu. Jadi di sini kita harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri di sini bukan berarti hanya penampilan fisik saja ya adik-adik. Jadi kita juga harus mempersiapkan hati kita. Kemudian
suasana pikiran kita, hati kita, kemudian motivasinya. Gitu. Jadi di sini harus ada faktor internal dari dalam diri kita sendiri untuk bisa kita bersukacita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama seperti misalnya adik-adik yang sekarang sedang menonton ibadah ini, siapa dari adik-adik itu yang memang benar-benar menonton itu karena keinginan dari adik-adik sendiri. Jadi kalian adik-adik langsung bilang, "Mah, hari ini ada ibadah sekolah minggu gitu, jam 9. Aku minjem handphone atau buka laptop, aku mau nonton." Gitu. Nah, itu berarti atas keinginan diri sendiri. Jangan sampai adik-adik harus diingetin sama papa mama dulu gitu, atau harus diingetin oleh kakak-kakak sekolah minggu dulu. Nah, gimana adik-adik bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan itu dengan riang kalau adik-adik itu masih dalam diri adik-adik sendiri motivasinya itu belum ada inisiatif untuk bersemangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kemudian selain mempersiapkan diri tadi, itu juga adik-adik perlu untuk beresponnya bersemangat. Jadi kita merespon firman Tuhan itu atau panggilan ketika melaksanakan ibadah itu harus bersemangat. Maksudnya bersemangat itu gimana sih, Kak? Bersemangat itu artinya kita memposisikan diri kita itu misalnya dengan baik. Ya misalnya kita tegak gitu ya, kita ingin beribadah, kayak misalnya jemaat sedang bernyanyi, itu kalau badan kita posisinya lemas, gini, ya pasti kita nyanyi pun jadi lemas gitu. Jadi kita nggak bersemangat. Nah, coba adik-adik posisikan diri adik itu yang tegap gitu. Baik dalam keadaan duduk maupun diri tegap, jadi adik-adik itu seperti keadaan yang bersemangat gitu, sudah mempersiapkan diri terlebih dahulu, bersemangat. Kemudian serius dalam merespon nyanyian introitus ini ya. Jadi adik-adik itu bukan hanya diam saja ketika kita ibadah, yang lainnya nyanyi, adik-adik diam aja gitu. Cuman komat kamit gitu. Jadi adik-adik juga harus sama-sama mengeluarkan suara untuk beribadah supaya menimbulkan semangat juga dalam diri adik-adik. Terus kemudian juga adik-adik harus serius. Jadinya di sini seriusnya itu bernyanyinya itu serius, bukan hanya kalian diminta di sini seperti di Mazmur ini diminta untuk bersorak-sorai dan bersukacita dengan pujian gitu, maksudnya bersorak-sorai dan bersukacita. Ini seriusnya bukan hanya ngeluarin suara teriak-teriak doang gitu, tapi di sini kita juga harus menyanyikan dengan penghayatan gitu. Jadi kita harus menghayati setiap lagu yang dinyanyikan, bahkan setiap firman yang diberitakan. Nah, dengan beberapa upaya yang kita lakukan tersebut dari mempersiapkan diri, hati, pikiran, kemudian mengkondisikan tubuh kita juga dalam kondisi yang tegap gitu ya. Kita bersemangat, kemudian ikut bernyanyi, kemudian kita menghayati setiap respon lagu dan juga firman Tuhan, maka pasti adik-adik akan mendapatkan firman Tuhan yang masuk ke dalam hati adik-adik, ke dalam pikiran adik-adik gitu. Jadi ada sesuatu firman Tuhan yang melekat dalam diri adik-adik, yang bisa adik tanamkan dan pelajari dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Kemudian juga adik-adik juga akan merasakan sukacita gitu. Kemudian juga merasakan damai sejahtera. Kalau misalnya adik-adik ternyata setelah ibadah itu masih sering berantem sama teman-teman di sekolah minggu atau di gereja, nah itu berarti adik-adik belum mendapatkan sukacita dan damai sejahtera, karena setelah pulang dari ibadah, adik-adik masih berantem antar satu sama lain, rebutan makanan, rebutan minuman, rebutan mainan. Nah itu berarti adik-adik belum merasakan sukacita. Jadi ketika adik-adik sudah bisa meresapi firman Tuhan, kemudian juga merasakan sukacita, biasanya kita dengan menyanyikan introitus itu sebagai pembuka ibadah, di mana kalau kita dalam introitus itu kita sudah bersemangat, pasti selanjutnya sampai dengan akhir ibadah, kita juga akan bersemangat dan sorak-sorai. Maka
disinilah pentingnya peran introitus itu. Jadi ketika kita dari awal sudah bersemangat, maka kita akan kebawa terus sampai dengan akhir ibadah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bersemangat, bersorak-sorai, memuji nama Tuhan, terutama ketika kegiatan introitus ya adik-adik ya, karena itu akan membawa semangat kita sampai dengan akhir ibadah nanti. Kalau kalian di introitusnya saja atau pembukaan, waktu kita menyambut para pelayan firman memasuki gerbang gereja itu kalian sudah bersungut-sungut, sudah tidak semangat, pasti selanjutnya sampai dengan nanti akhir ibadah, kalian juga pasti tidak merasakan yang adanya bersemangat. Tapi kalau kalian dari awal itu bersemangat, pasti sampai dengan akhir nanti bersemangat. Sehingga kalian ketika beribadah, datang ke sekolah minggu atau datang ke gereja, kalian bisa membawa sesuatu ketika pulang, yaitu firman Tuhan, kemudian juga ada sukacita, kemudian juga ada damai sejahtera yang bisa dibawa oleh adik-adik. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memuji nama Tuhan dengan sukacita, bersorak-sorai. Karena ya seperti yang dituliskan di Mazmur 100 tadi adik-adik ya. Karena kita diminta di ayat yang pertama, bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Kemudian ada tanda seru di situ. Tanda seru itu berarti adalah suatu kalimat perintah yang diberikan kepada kita sebagai umatnya untuk harus kita bersorak-sorai dalam memuji Tuhan. Kemudian beribadahlah kepada Tuhan. Ya berarti kita harus beribadah kepada Allah Bapa yang di sorga. Kita harus menyiapkan diri, datang ke gereja rapi, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Kemudian menyiapkan hati, menyiapkan pikiran kita, karena kita ingin berkomunikasi kepada Tuhan. Jadi kita perlu menyiapkan hal tersebut supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan. Kemudian juga di sini diminta dengan sukacita. Sukacita berarti ya kita harus senang dalam memulai ibadah sampai dengan akhir ibadah. Menyanyikan dengan riang, kemudian juga bersorak-sorai gitu. Kenapa kita harus di situ? Seperti yang kakak bilang tadi, karena kita ini adalah umatnya dari Tuhan kita ya, Allah Bapa di sorga. Kemudian juga Dia yang menjadikan kita seperti saat ini. Dia yang merawat kita sampai dengan saat ini, dari kecil sampai dengan adik-adik pra remaja sudah tumbuh besar, sampai dengan saat ini yang sedang banyak virus corona, bahwa adik-adik sampai dengan saat ini masih dilindungi oleh kasih setia Tuhan. Seperti ayat yang di 5, karena kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah di sini kakak berharap adik-adik bukan hanya bisa memahami apa itu makna introitus, yaitu nyanyian pembuka untuk mengiringi pelayan firman memasuki altar bait Allah atau gereja, tapi di sini adik-adik juga mengetahui fungsi introitus itu bahwa penting. Ini sebagai suatu hal yang mempersatukan umat yang datang dari berbagai tempat gitu. Jadi berbagai dari rumah masing-masing datang, kita mempunyai satu hati yang sama, yaitu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka introitus ini sebagai momen pembuka penting untuk adik-adik respon dengan semangat, dengan sukacita, sehingga sampai dengan akhir ibadah nanti adik-adik merasakan kehadiran firman Tuhan dan kehadiran sukacita dan damai sejahtera untuk kita semua. Nah, saya kira cukup sekian firman Tuhan yang mau kakak sampaikan. Semoga firman Tuhan ini bisa dipahami adik-adik bahwa apa sih makna dari introitus, kemudian apa fungsinya dalam ibadah, kemudian juga bagaimana kita supaya mendapatkan firman Tuhan, kemudian merasakan damai sejahtera dan sukacita seperti itu. Oke, sekarang kita mau bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam doa adik-adik ya. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih karena Kau telah
membimbing kami di sini anak-anakmu untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga membimbing saya sebagai pemberita firman sampai dengan menyampaikan firman kepada adik-adik. Kau tolong berkati Tuhan, semoga firman yang kami sampaikan di sini bisa dimengerti oleh adik-adik, dipahami oleh adik-adik, bahkan bisa dihayati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik pra-remaja ini ya Tuhan. Jadi tidak hanya sampai dengan didengarkan dan dipahami saja. Dan juga kami juga mulai mengerti apa itu introitus ya Tuhan. Semoga Tuhan selalu memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada kita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena kasih setiamu itu untuk selamanya, selama-lamanya dan tetap turun-temurun. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk adik-adik kami mungkin yang dalam keadaan sakit atau kurang sehat agar Kau berkati mereka. Agar mereka dapat berkumpul bersama dengan kami sekalian di minggu depan untuk mendengarkan firman-firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, kita telah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Niko. Gimana Kak firmannya? Wah, luar biasa memang ya. Sangat memberkati memang. Tadi tentang introitus firmannya tentang introitus. Apa tuh Kak introitus? Itu yang di mobil-mobil Kak. Apa itu? Oh nitros ya, bisa aja bercanda. Aduh kakak pirang. Oke, kita udah sampai di penghujung ibadah kita. Kita akan mengangkat satu lagu pujian lagi. Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, Tuhan. Manis Kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, Tuhan. Manis Kau dengar, Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami telah selesai mengikuti kegiatan sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati firman yang telah kami dengarkan ya Tuhan, agar firman tersebut bisa menjadi berkat untuk keseharian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Terima kasih semuanya. Dadah. Dadah.